Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Di jantung Samudra Atlantik Selatan terdapat kepulauan terpencil, permata tersembunyi yang penuh dengan keanekaragaman hayati, keajaiban geologis, dan cara hidup unik yang terbentuk oleh isolasi selama berpuluh dekade. Kawan, selamat datang di Tristan da Cunha, pulau kecil berbentuk hampir bundar. Tristan da Cunha, sebuah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau vulkanik, adalah salah satu tempat berpenghuni tetap paling terpencil di dunia. Sekali lagi saya katakan tempat berpenghuni tetap paling terpencil di dunia. Dia dikelilingi oleh luasnya lautan dan telah memupuk kebiasaan penduduk yang unik demi mempertahankan komunitas kecil mereka. Kepulauan ini adalah surga bagi keanekaragaman hayati, rumah bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Ada penguin rockhopper utara, albatros, beberapa spesies burung, berbagai jenis ikan dan udang, rumput laut yang khas, juga tanaman asli. Walau sejak kedatangan manusia pertama ke pulau itu di tahun 1506, yaitu pelaut Portugis Tristão da Cunha dan anak buahnya, Pulau Tristan da Cunha mengalami gangguan dari spesies invasif, yaitu tikus, yang menghabisi dan mengurangi beberapa spesies burung asli. Kapal mana yang membawa tikus? Entahlah. Karena sejak ditemukan oleh Tristão da Cunha, kapal laut berbagai negara menyinggahinya untuk sekedar mengambil air tawar. Yang paling lama menguasai adalah Inggris, yang menggunakannya sebagai pangkalan tersembunyi, penghubung Amerika Selatan dan negeri Inggris saat Perang Napoleon terjadi. Di bawah permukaannya, Tristan da Cunha menyembunyikan keajaiban geologis, pulau gunung berapi yang megah dan bentang alam yang terjal, menjadi saksi masa lalu kepulauan tersebut. Pulau-pulau tersebut yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi yang intensif merupakan catatan hidup dari sejarah bumi yang penuh gejolak. Lalu di tahun 1817, diprakarsai oleh Willem Blass, terbentuklah komunitas Tristan da Cunha yang tangguh. Keturunan para penyintas dan pionir kapal karam telah menciptakan budaya hidup tersendiri seperti pulau-pulau itu sendiri. Keterisolasian mereka telah membentuk masyarakat yang sangat erat, di mana tradisi dan cerita diwariskan dari generasi ke generasi. Menjelajahi pulau tersebut, seseorang akan menemukan sisa-sisa zaman dulu, dari pemukiman bersejarah Edinburgh of the Seven Seas hingga keindahan bekas letusan gunung berapi tahun 1961. Suatu kejadian yang memaksa penduduk pulau tersebut harus rela dievakuasi ke kota London di dataran Inggris nan jauh. 2 tahun kemudian, semua penduduk pulau yang dievakuasi tersebut memilih untuk kembali. Bagi mereka, London adalah suatu tempat yang sangat berisik, penuh dengan masalah rumit, dan penuh dengan intrik. Kawan, penduduk Tristan terbiasa hidup dalam ketenangan jiwa dan raga. Dan saat matahari terbenam di surga terpencil ini, langit malam menjadi hidup, jauh dari lampu-lampu kota. Tristan da Cunha menawarkan tontonan surgawi, pengingat akan kemurnian dan ketenangan. Berikut beberapa poin tentang demografi Tristan da Cunha. 1. Ukuran populasi. Populasi Tristan da Cunha sangat kecil, biasanya berkisar antara 250 hingga 300 orang. Jumlahnya mungkin sedikit berbeda karena faktor-faktor seperti migrasi atau tinggal sementara di luar pulau. Yang kedua, isolasi. Tristan da Cunha adalah salah satu tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, sehingga menyulitkan orang untuk pindah ke atau dari pulau tersebut. Akses menuju kepulauan ini terutama melalui laut dari Johannesburg, Afrika Selatan, dan perjalanannya dapat memakan waktu 1 minggu. Kita bisa lihat di peta bagaimana Pulau Tristan hampir tepat di tengah perjalanan laut antara Johannesburg di Afrika dan Buenos Aires di Amerika Selatan. Yang ketiga, etnis. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Inggris atau Eropa. Penduduk pulau tersebut
merupakan keturunan sekelompok kecil pemukim, termasuk orang-orang yang selamat dari kapal karam dan personel garnisun yang kemudian pada tahun 1827 membuat iklan untuk mencari istri-istri untuk tinggal di Tristan da Cunha. Beberapa wanita kemudian menerima penawaran tersebut, maka terjadilah perjodohan aneh. Dan selanjutnya adalah kisah sejarah hingga menghasilkan keturunan yang hingga kini masih tetap menjadi pemukim di sana. Secara turun-temurun, hanya ada 7 nama keluarga di Tristan, yaitu Glass, Green, Hagen, Lavarello, Repetto, Rogers, dan Swain. Yang keempat, bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di Tristan da Cunha. Yang kelima, perekonomian. Perekonomian Tristan da Cunha didasarkan pada pertanian subsisten dan perikanan. Pulau ini memiliki sumber daya yang terbatas dan penduduknya melakukan aktivitas tradisional. Yang keenam, komunitas pulau. Komunitas di Tristan da Cunha sangat erat. Terisolasinya pulau ini telah berkontribusi pada cara hidup yang unik, di mana penduduknya saling mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan persahabatan. 7. Pendidikan dan kesehatan. Pulau ini memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar, sangat rudimenter, karena letaknya yang sangat terpencil itu. Layanan khusus mungkin tidak tersedia, dan dalam beberapa kasus, penduduk perlu melakukan perjalanan ke Afrika Selatan, yang merupakan daratan berpenghuni tetap yang terdekat, untuk mendapatkan layanan tertentu seperti pembedahan. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.